Jikalau kita ingin menuliskan ilmunya Allah, bahkan salah satu hadis mengatakan lautan menjadi tintanya itu tidak akan cukup untuk menuliskannya, ditambah lagi 7 lautan yang seluas ini tidak akan cukup untuk menggali, untuk menuliskan ilmunya Allah. Berarti maha kecilnya kita sebagai hamba Allah. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan 7 kali takbir ini ialah kita mengetahui sekarang musim haji. Di dalam haji ada tawaf. Berapa kali kita mengelilingi Ka'bah? 7 kali putar. Kemudian apalagi lari dari Safa dan Marwah itu 7 kali. Nah, maknanya saat kita mengucap 7 takbir di rakaat pertama, seolah-olah kita sedang menyerahkan diri kepada Allah atas seluruh ciptaan. Makanya ibu bapak, tesapati-pati dalam peribadahan itu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita, itu tidak ada makna untuk kehidupan kita. Itu ada makna. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah benar memerintahkan kita sholat itu untuk menjaga fahsya dan munkar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin rahimakumullah, anu sami-sami miharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, senantiasa menjadikan diri kita lebih berkualitas, lebih bermakna, dan yang paling terpenting Allah ridho kepada kita. Meskipun hari besar ini, hari raya umat Islam ini, bukan menjadi salah satu peristiwa yang pertama, sudah berkali-kali kita melaksanakan. Cuman khatib perlu kembali memberikan suplemen kepada kita semua tentang hakikat dan hikayatnya peribadatan kita kepada Allah, yang dimana memberikan efek kepada diri kita itu seperti apa di hadapan Allah. Makanya pada kesempatan ini khatib tidak akan membahas yang lain-lain apalagi sampai mendalam. Khatib akan mencoba memaparkan tentang filosofis takbir dalam sholat Id yang tadi kita laksanakan. Kita bertakbir dengan 7 kali di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua kita takbir 5. Jikalau kita korelasikan dengan kehidupan kita, itu seperti apa? Yang pertama, di dalam rakaat yang pertama kita takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya.
Ini menandakan dalam kehidupan kita itu ada hubungannya, ada korelasinya. Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Kemudian jumlah langit ada berapa? Ada 7 lapis. Bukan seperti makanan yang berlapis-lapis, bukan seperti tenggo yang lapisannya ratusan lebih, bukan seperti itu. Tetapi di sini 7 lapis menandakan ada hubungannya. Langit di dalam kisah surat Al-Mulk ayat ketiga, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman tafawut farji'il basara hal tara min futur, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kita saksikan langit yang begitu megahnya, yang begitu sempurnanya, tidak seperti bangunan yang ada di sekeliling kita membutuhkan pondasi dari sisi kiri, sisi kanan. Tapi langit berdiri kokoh, bahkan melindungi kita dari mara bahaya yang ada di luar angkasa sana, seperti meteor dan lain sebagainya. Berdiri kokoh tanpa tiang, itu belum mencapai 1 lapisan langit pun. Maka maha besar Allah, dengan 7 lapis Allah menciptakan sampai nanti ke tempatnya, yaitu istananya Al-Arsy. Kemudian apalagi yang ada kaitannya dengan 7 takbir itu? Ialah jumlah lapisan bumi juga ada 7 lapis. Di dalam kisah surah At-Talaq ayat ke-12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah Maha benar-benar meliputi segala sesuatu. Aidin rahimakumullah. Jikalau kita ingin menuliskan ilmunya Allah, bahkan salah satu hadis mengatakan lautan menjadi tintanya itu tidak akan cukup untuk menuliskannya, ditambah lagi 7 lautan yang seluas ini tidak akan cukup untuk menggali, untuk menuliskan ilmunya Allah. Berarti maha kecilnya kita sebagai hamba Allah. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan 7 kali takbir ini, ialah kita mengetahui sekarang musim haji. Di dalam haji ada tawaf. Berapa kali kita mengelilingi Ka'bah? 7 kali putar. Kemudian apalagi lari dari Safa dan Marwah itu 7 kali. Nah, maknanya saat kita mengucap 7 takbir di rakaat pertama, seolah-olah kita sedang menyerahkan diri kepada Allah atas seluruh ciptaan. Makanya ibu bapak, tesapati-pati dalam peribadahan itu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita, itu tidak ada makna untuk kehidupan kita. Itu ada makna. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah benar
memerintahkan kita sholat itu untuk menjaga fahsya dan munkar. Makanya kalau kita bisa memaknai sholat kita, maka insya Allah akan berbuah kebaikan kepada diri. Kemudian di dalam rakaat pertama itu sama dengan awal kehidupan, diibaratkan ya dengan 7 kali takbir. Itu sama dengan pengakuan total bahwa Allah Maha Agung dalam setiap dimensi penciptaan. Kemudian ada 5 kali takbir di dalam rakaat yang kedua. Nah, angka 5 menggambarkan ialah rukun iman. Kemudian apa lagi? Sholat yang wajib berapa waktu? 5 waktu. Panca indera manusia, dari mulai pendengaran, penglihatan, rasa, sentuhan, dan penciuman. Kemudian 5 unsur jiwa. Yang pertama akal, hawa nafsu, emosi, perasaan, dan nurani. Maknanya apa? Di rakaat kedua, setelah mengakui keagungan Allah atas semesta, dalam arti rakaat pertama, sekarang kita takbirkan bagian dalam diri kita. Ya Allah, ku akui bahwa Engkau berkuasa atas segala semua bagian diriku, dari mulai akal, hati, hawa nafsu, tubuh, dan kehidupanku sepenuhnya. Rakaat kedua sama dengan perjalanan batin, yang dimana nanti tertuang dalam takbir yang 5 kali. Itu sama dengan penyerahan total diri kita kepada Allah dalam bentuk ibadah sejati. Kata para ulama terdahulu, 7 takbir untuk Allah yang menguasai seluruh langit dan jagat. 5 takbir untuk Allah yang menguasai seluruh isi hati dan tubuh kita. Semuanya harus tunduk, semuanya harus berserah. Kemudian makna tertinggi Idul Adha adalah perayaan ketundukan di dalam sholat Id. Khususnya Idul Adha bukan sekedar seremoni, bukan sekedar hanya acara tahunan saja. Justru di dalam Id ini, di dalam Idul Adha, ada kurban yang nanti akan kita laksanakan. Di dalam kurban ini tidak semata-mata kita hanya menyembelih seekor sapi, seekor kambing. Tapi lebih jauhnya, maknanya kita sebenarnya menyembelih rasa keegoisan kita, rasa ketakaburan kita, rasa ingin dipuji dalam beribadah. Itu hakikatnya. Makanya sampai ada salah satu hadis mengatakan, jika seorang mampu untuk berkurban tapi tidak dilakukan, maka jangan sekali-kali engkau mendatangi tempat ibadahku, kata Allah. Apa tempat ibadahnya? Yaitu masjid. Aidin rahimakumullah. Dalam pemaknaan, dalam sholat Idul Adha sekarang, dari mulai 7 kali takbir dan di rakaat kedua 5 kali takbir, itu ada implementasinya untuk diri kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Tidak lain dan tidak bukan, itu hanya kembali kepada diri kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, Allah tidak membutuhkan kurban kita, tapi yang Allah tekankan kepada diri kita, sejauh mana diri kita dalam peribadahan kepadanya. Apakah ada unsur ria, ingin dipuji, unsur sombong untuk merendahkan orang lain? Tidak. Makanya ini adalah
salah satu kesempatan diri kita untuk senantiasa kembali memperbaiki ibadah kita, yang dimana kita tidak tahu kapan, di mana, seperti apa kita akan kembali kepada Allah. Tapi yang harus kita tekankan, kita ketika Allah memanggil akan seperti apa keadaan kita. Apakah sedang sujud? Apakah telah bepergian dari jihadnya untuk menafkahi keluarga? Seperti itu yang harus kita tekan. Aidin rahimakumullah. Hanya segitu yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih bisa memaknai segala aspek peribadatan kita, dari mulai sholat dan lain sebagainya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.